untuk introduction-nya. Juga selamat malam untuk kita semua, secara khusus untuk saudara-saudari di KKB Tomang, dan juga yang menjadi host untuk acara kita malam hari ini. Saat ini kita terhimpun ada 47 orang. Tentunya masih akan ada penambahan. Kita akan merenungkan bersama pesan Paskah dalam konteks kehidupan kita, dan juga seperti yang disampaikan tadi, kita akan merenungkan konteks Galilea, karena berulang kali kata Galilea ini muncul setelah kebangkitan. Nah, kita mau mendalami apa konteksnya, baik dari konteks biblis maupun pesannya, maknanya untuk kehidupan kita. Karena itu saya akan menampilkan screen saya. Nanti sebentar Bu Meling akan bantu kita untuk membacakan teksnya. Ya, salam Paskah untuk kita semua. Ya. Kenapa hal-hal ini kita dalami? Karena peristiwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan menciptakan situasi yang mencengangkan bagi para murid. Mereka dihantui rasa takut, panik, cemas, bingung, bahkan putus asa karena kehilangan sosok guru mereka. Nah, situasi ini juga sering bahkan ya kadang kita alami dalam kehidupan kita, maka baik juga hal ini kita dalami bersama untuk mengambil hikmah dan pesannya, kekuatannya dari sabda Tuhan ini untuk kehidupan kita. Karena itu di sini di flyer itu makna Paskah bagi konteks hidup kita. Saya tambah di situ, mengapa setelah bangkit Yesus justru meminta para muridnya ke Galilea, dan apa pesannya untuk kita. Nah, apa pesan biblik di balik pemilihan tema ini. Baik, mari kita mengawalinya dengan mendengarkan Injil Matius yang menjadi pokok permenungan kita malam hari ini, teks penuntun kita malam hari ini. Bu Meling akan membantu kita untuk membacakannya. Silahkan Bu Meling. Baik Romo, terima kasih Bu. Bacaan dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah kebangkitan Yesus, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kuburan itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu getar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kuburan itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mengapa mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku
supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, sekarang kita akan merenungkan bersama pesan-pesan teks ini. Saya akan menghantar saudara-saudari untuk merenungkannya lebih luas, tidak sekedar teks yang sudah kita bacakan ini, tetapi skopnya lebih luas dalam kaitan dengan karya penyelamatan Tuhan dan apa pesan-pesannya yang bisa kita maknai, terutama Galilea dalam konteks kehidupan kita, sehingga permenungan tentang hal ini membantu kita, menyegarkan, meneguhkan iman kita untuk memaknai perayaan Paskah dalam konteks ritual gereja ke dalam konteks kehidupan kita. Saya akan tampilkan layar yang sudah saya siapkan. Nanti sebentar ada sesi juga untuk kita bisa tanya jawab, ada yang mau sharing, terinspirasi oleh bahan-bahan yang saya sampaikan. Saya upayakan konteksnya lebih luas, lebih terbuka, sehingga mungkin nanti ada yang mau sharing, nanti dipersilahkan, atau ada yang mau tanya, nanti baru kita dalami bersama. Ini ada juga para suster, pastor, bruder, ya selamat bergabung, dan mari kita ikuti permenungan bersama ini. Baik. Teks tadi menghantar kita untuk merenungkan pesan sabda Tuhan tentang kebangkitan. Yang menarik dari teks ini adalah juga ini disebut juga di Injil Markus. Tuhan yang bangkit meminta para muridnya untuk pergi ke Galilea. Ini di ayat 7 dan juga ayat 10. Ini menarik untuk direnungkan, ya ini teks paralelnya di Markus bab 16. Di situ juga hal yang sama terjadi. Pertanyaan di sini adalah mengapa Yesus menyuruh para muridnya ke Galilea bukan ke Yerusalem atau ke tempat lain? Mengapa ke Galilea? Kalau kita lihat hubungan langsung Galilea dengan permintaan Tuhan kepada para muridnya untuk berangkat ke Galilea, sebenarnya ada teks biblis, teks tertulis yang bisa kita temukan di sana. Di Galilea sebenarnya Yesus sudah menyampaikan segala hal ikhwal peristiwa salib dan kebangkitan. Karena itu di tengah situasi para murid yang takut, cemas, panik, bingung, kehilangan arah dan harapan, Yesus justru meminta mereka kembali ke Galilea. Mari kita melihat beberapa teks biblis yang bisa membantu kita untuk menemukan alasan kenapa Yesus menyuruh mereka ke Galilea. Lalu nanti kita coba kaitkan dengan kehidupan kita. Yang pertama, itu di Matius bab 17 ayat 14 sampai 27. Galilea merupakan tempat Yesus menyampaikan kepada para muridnya sebelum penderitaannya bahwa dia akan menanggung penderitaan, akan disiksa, akan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi sebenarnya apa yang terjadi berkaitan dengan penyaliban dan kebangkitan sudah disampaikan Tuhan kepada para muridnya sebelumnya. Karena itu ajakan Tuhan untuk kembali ke Galilea sebenarnya Yesus mau mengajak mereka untuk ingat saja apa yang sudah saya sampaikan kepada kalian. Itu sehingga tidak melihat peristiwa penyaliban dan kebangkitan sebagai sesuatu yang baru yang seolah-olah belum ada infonya sebelumnya. Galilea juga merupakan tempat Yesus saat perjamuan terakhir. Yesus sudah sebenarnya di sana sudah menjanjikan bahwa
setelah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea di Matius bab 26 ayat 32. Jadi sebenarnya ini Yesus sudah sampaikan sebelum peristiwa penyaliban dan juga peristiwa kebangkitan. Karena itu ajakan Tuhan mengajak para muridnya untuk kembali ke Galilea. Kenapa? Karena Tuhan menunggu mereka di sana. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup sebagaimana sebelumnya menunggu mereka di Galilea. Kita lihat nanti teks ketiga. Ya ini teks Matius bab 26 ayat 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi ini sudah disampaikan Tuhan sebelumnya. Karena itu di teks ketiga ini yang tadi juga dibacakan itu, kemudian setelah Maria Magdalena dan Maria yang lain menjenguk kubur, lalu kemudian Tuhan menemui mereka, menampakkan diri, lalu menyuruh mereka untuk menyampaikan ke para murid supaya pergi pulang ke Galilea. Dan di teks ini, teks 28, Matius bab 28 ayat 16 sampai 20, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi Yesus bukan hanya menyebut tempat Galilea, tapi juga sebenarnya ada tempat khusus yang sudah Tuhan tunjukkan. Ketika melihat dia, mereka menyembah dia, tetapi ada beberapa orang masih ragu-ragu. Nah, di sini juga terjadi perutusan. Jadi sebenarnya dari ketiga teks ini kita bisa melihat alasan mengapa Yesus menyuruh para muridnya kembali ke Galilea. Itu karena sudah disampaikan sebelumnya, dan sungguh apa yang terjadi setelah penyaliban dan ketika mereka kembali ke sana sungguh menemukan Tuhan. Itu sampai Injil hari ini juga menampakkan yang ketiga masih terjadi. Nah, di sini kita dihantar untuk menemukan, menyadari, untuk memaknainya bahwa Galilea merupakan tempat Tuhan menjanjikan kemenangannya atas maut. Dan di Galilea pula mereka menyaksikan kehadirannya yang nyata, Tuhan yang bangkit. Sehingga dengan ini meneguhkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, bahwa kejahatan manusia, bahwa salah persepsi manusia menyalibkan dia, tetapi dia bangkit dan hidup sebagaimana sebelumnya. Dan ini menjadi peneguhan bagi umat manusia. Menarik ya, Petrus yang sejak peristiwa penyaliban masih menyangkal Tuhan dan lain-lain, ternyata kemudian dia menulis begitu indah. Ini di 2 Petrus bab 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menempati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini satu ekspresi iman di mana Petrus dari pengalaman pribadinya menulis begitu besarnya kasih cinta perhatian Tuhan untuk manusia. Yang dibutuhkan di sini adalah sikap kembali kepada Tuhan. Di Mazmur bab 46 ayat 2 juga, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini ayat-ayat yang meneguhkan kita kalau kita kaitkan dengan situasi para murid. Sebenarnya ajakan Tuhan kembali ke Galilea untuk menemukan Tuhan sebagai sumber kekuatan, Tuhan yang telah menjanjikan perlindungan, jaminan sumber hidup, tidak pernah menyangkal, tidak pernah lalai menunaikan janjinya. Karena itu Galilea adalah tempat para murid diteguhkan untuk tidak lagi meragukan janji Tuhan, melainkan berpegang teguh pada jaminan Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Mungkin yang kita alami adalah diuji
untuk menumbuhkan spirit tabah dan sabarnya hingga Tuhan berkarya dengan cara dan waktunya. Karena itu para murid Yesus yang takut, cemas, khawatir, panik, kehilangan arah dan harapan, karena mereka mengabaikan janji jaminan Tuhan yang telah disampaikannya sebelum peristiwa salib. Ini juga menjadi pengingat bagi kita. Saya mengutip kata-kata dari Paus Fransiskus. Ini bagus untuk direnungkan. To live by faith means to put our lives in the hands of God, especially in our most difficult moments. Hidup dalam iman berarti menempatkan seluruh hidup kita dalam segala situasi ke dalam penyelenggaraan ilahi Tuhan, terutama saat-saat tersulit dalam hidup kita. Saya kira semua kita mengamini apa yang disampaikan Paus ini. Karena toh kita semua tahu dari pengalaman menyadarkan kita siapapun dia, sehebat, semampu, sebisa apapun, toh punya keterbatasan. Nah, dalam situasi keterbatasan ini, justru iman menghantar kita untuk terbuka, mendapatkan kekuatan, bantuan dari Allah yang Maha Kuasa. Ini seorang penulis yang menulis, John Piper. Itu seorang teolog asal Amerika Serikat yang juga dosen di seminari, menulis banyak tulisan, terutama soal pemenuhan janji Tuhan. Dia menulis begini, "One of the great enemies of hope is forgetting God's promises." Salah satu musuh terbesar dari harapan adalah melupakan janji-janji Tuhan, janji perlindungan, janji jaminan Tuhan bagi kita. Nah, ini persis yang dialami para murid ketika peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan. Karena itu izinkan saya menulis kata-kata ini. Ketika mulai meragukan, apalagi melalaikan atau mengabaikan janji jaminan Tuhan pada atau dalam diri kita, disitulah titik awal kita mulai cenderung mengandalkan kemampuan kita, termasuk dalam menghadapi tantangan, kesulitan hidup yang kita alami. Dan bila segala daya upaya kita tidak mempan lagi menolong kita, maka kita mulai dirundung takut, cemas, panik, dan putus asa. Padahal kecemasan justru semakin memperkeruh situasi yang sedang kita alami. Saya mengutip ini, saya ambil dari internet ya. Worrying does not take away tomorrow's troubles, it takes away today's peace. Ini benar juga. Kekhawatiran sama sekali tidak membuang kesulitan-kesulitan hidup hari esok. Ia malah justru merampas sukacita kita hari ini. Ya, ya Pak Suhendra, angguk-angguk ya, setuju ya. Ini menarik, Petrus menulis satu peneguhan di Kisrah bab 2 ayat 37 sampai 39. Ini kita renungkan beberapa hari kemarin. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita." Sekali lagi, saya menampilkan teks ini karena Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat, percaya pada Tuhan. Karena itu izinkan saya
ini sudah ke interpretasi, tapi terima kasih untuk doa tadi ya. Mohon bimbingan roh agar apa yang disampaikan ini bukan maunya, bukan opininya John Masneno, tetapi mudah-mudahan dituntun oleh roh Tuhan. Atau izinkan saya, mari kita merenungkan makna lain. Yesus menyuruh para muridnya ke Galilea. Kalau kita renungkan, korelasikan dengan hidup kita. Mengapa ke Galilea? Kalau kita melihat kata Galilea itu cukup sering disebut di kitab suci ya. Di Perjanjian Lama itu sendiri ada 22 kali, di Injil Matius ada 17 kali, di Injil Markus ada 13 kali, di Injil Lukas 17 kali, di Injil Yohanes 16 kali, dan di Kisah Para Rasul 6 kali. Artinya apa? Tempat itu begitu penting. Tempat ini begitu penting sehingga berulang-ulang disebut dalam kitab suci, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, mari kita melihat ada apa sebenarnya di Galilea selain teks-teks yang sudah kita sebutkan tadi. Ini baik juga membantu kita untuk menemukan, merefleksikan Galilea dalam kehidupan kita. Di Galilea juga ada Maria, ada kabar malaikat Tuhan kepada Maria, ada Nazaret di mana Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Dan di Galilea juga Nazaret adalah tempat awal kehidupan Yesus bersama Santa Maria dan Santo Yosef dalam keluarga kudus. Nah, karena itu sebenarnya Galilea ini membantu kita untuk merenungkan keluarga kita, awal kehidupan kita, dan lain-lain. Nah, foto ini mengingatkan kita akan kisah bagaimana ketika Simeon menatang bayi Yesus dan meramalkan sebuah pedang, sebuah sembilu akan menembusi. Ini sebuah ramalan jangka panjang, tapi kemudian terbukti dalam kehidupannya. Dan juga bagaimana pertumbuhan Yesus yang mulai menampakkan dirinya sebagai putra Allah. Ya. Di Galilea juga ada Sungai Yordan, tempat Yesus dibaptis, dan di situ Bapa menyatakan putranya sebagai putra yang terkasih. Nanti kemudian di peristiwa Tabor, Tuhan menambahkan, dengarkanlah dia. Di Galilea juga kalau kita hubungkan dengan Lukas bab 14 ayat 19, di sana Tuhan menyampaikan visi misinya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Galilea juga adalah tempat Tuhan memanggil para muridnya yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusul Danau Galilea, jadi disinilah tempat Yesus memanggil para muridnya. Ya. Jadi singkat kata, Galilea adalah tempat awal Tuhan memulai karyanya sebagai Mesias yang hendak menyelamatkan. Nah, dalam konteks ini, ajakan Yesus kembali ke Galilea bisa dimaknai sebagai suatu ajakan Tuhan kepada para muridnya untuk tidak usah takut, cemas, bingung, putus asa, tetapi kembali ke Galilea guna mengingatkan kembali merenungkan kembali ajaran-ajaran Yesus tentang dirinya dan segala konsekuensi yang harus ditanggungnya, penyaliban demi penebusan dan penyelamatan dunia. Dalam konteks ini, ajakan Yesus kembali ke Galilea juga kita bisa maknai sebagai ajakan Tuhan kepada kita juga.
para murid Yesus di zaman sekarang untuk meminimalisir rasa takut, cemas, bingung, putus asa, kembali ke Galilea awal kehidupan kemuridan kita, guna mengingat kembali visi misi ajaran Yesus dan juga pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Dalam konteks ini, ajaran Yesus kembali ke Galilea bisa kita maknai sebagai suatu ajakan Tuhan untuk kembali ke awal hidup kita, awal panggilan kita, awal janji-janji kita, awal komitmen-komitmen kita. Ini saya sengaja menampilkan beberapa foto dalam berbagai versi. Ada peristiwa pembaptisan, ada pengukuhan, sakramen krisma, ada sakramen pernikahan, perkawinan, ada kaul para suster, ada tabisan, untuk mengingatkan kita, inilah awal kita bersama Tuhan, inilah Galilea dalam konteks kita. Karena itu ajakan Tuhan setelah bangkit, sebenarnya Tuhan mau mengajak kita untuk melihat semuanya tidak secara separatis terpisah-pisah, tetapi melihat semuanya dalam sketsa karya penyelenggaraan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan juga ini juga menjadi pengingat bagi kita akan ajakan Tuhan untuk berani memanggul salib sebagai pengikutnya. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Makna lain dari Galilea, nanti sebentar kita bisa open forum untuk sharing atau ada yang mau bertanya nanti sebentar ya. Di sana juga ada Kana, kita semua tahu peristiwa Kana, bagaimana Tuhan mengubah air menjadi anggur untuk menolong tuan pesta yang kehabisan anggur. Di sana juga ada peristiwa perbanyakan roti dan ikan untuk ribuan orang. Juga di sana Tuhan mengajar para muridnya dan semua orang yang datang kepadanya tentang jalan kebenaran dan hidup. Di sana juga ada begitu banyak peristiwa penyembuhan, peneguhan, penyelamatan yang terjadi di sana di Galilea. Ada juga teks tentang bagaimana Yesus mengusir roh jahat, Yesus membangkitkan Lazarus. Itu semuanya terjadi di Galilea. Karena itu ajakan Yesus dengan kembali ke Galilea, para murid diingatkan akan segala karya agung Tuhan yang telah dilakukan di sana sebelum penyaliban. Dengan kembali ke Galilea, kita pun diingatkan untuk merenungkan karya agung Tuhan yang telah dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu ini baik juga menjadi momentum yang baik untuk menyegarkan Galilea kita dalam kehidupan kita yang kita alami bersama Tuhan, mensyukuri dan memantapkan tekad kita untuk bertumbuh dalam iman serta mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Saya mengutip dari Yohanes bab 3 ayat 16, memang kasih Allah sangat luar biasa kepada orang-orang di dunia ini, sehingga Dia menyerahkan anaknya yang satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak akan binasa, tetapi menerima hidup yang selama-lamanya. Menemukan karya-karya Tuhan dalam hidup harian kita, dalam peristiwa-peristiwa yang biasa, yang sederhana, yang seringkali tak terliput, menumbuhkan keyakinan iman kita kepada Tuhan sebagai sumber dan penjamin hidup kita. Ekspresi syukur yang tulus secara terus-menerus dari hati kita kepada Allah yang Maha Kuasa akan semakin membuka gerbang keyakinan kita kepada Tuhan sebagai andalan kita.
Dengan itu, dengan jalan-jalan ini kita semakin akrab, semakin memberi ruang bagi Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala situasi yang kita alami. Mudah-mudahan sebentar ada yang tergerak untuk sharing tentang hal ini. Paus Fransiskus mengatakan, "Do not be afraid to aim for holiness and turn yourselves over the love of God. Holiness does not mean performing extraordinary things, but carrying out daily things in extraordinary way, that is with love, joy, and faith." Jangan takut mengupayakan kesucian hidup atau kekudusan, dan jangan juga takut menyerahkan hidupmu pada perlindungan kasih Tuhan. Kesucian bukan berarti melakukan hal-hal yang luar biasa, melainkan bagaimana menanggung segala hal yang terjadi dalam kehidupan melalui jalan yang luar biasa, yaitu kasih, sukacita, dan iman. Dan biasanya ketika hidup kita senantiasa melibatkan Tuhan, ungkapan syukur, pujian syukur, nyanyian syukur akan terlontar spontan dalam kehidupan kita, dalam keseharian hidup kita. Pemazmur mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di segala suku bangsa. Ini bukan untuk show off, tetapi kita memberikan kesaksian kepada dunia, kepada sesama di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Ya. Romo. Oke. Terima kasih, Romo. Bagus sekali perenungannya, Romo. Terima kasih. Kita kembali ke Galilea. Ya, dengan kita kembali ke Galilea, kita merenungkan karya agung Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita dapat bertumbuh dalam iman bersama Tuhan, ya Romo. Juga kita akhirnya kita pasrah dan kita dapat setiap saat itu mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, Mo. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang mau sharing silahkan, yang mau bertanya silahkan, bisa langsung, bisa ditulis di chat. Silahkan. Selalu saya memulai aja, Romo ya. Selamat malam, Romo. Selamat malam semuanya. Saya memulai aja, soalnya kalau nunggu lama banget, Romo. Habis waktunya. Katanya sampai 8:30 ya, Ibu Elizabeth ya. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak, Romo, atas renungan yang menurut saya nggak terlalu panjang, tapinya padat sekali. Dan terus terang aja, Romo, malam ini saya terima sesuatu dari teks-teks yang Romo tayangkan tadi, itu betul-betul bukan menyentuh lagi, Romo. Ini betul-betul harus begini loh kehidupan kita ini, gitu. Harus begini gitu. Banyak sekali gitu. Maka saya foto-foto dan lain sebagainya. Tapi ada 4 kesimpulan, Romo. Saya minta waktu sedikit aja yang saya bisa sampaikan. Yang pertama adalah bahwa memang yang pertama ada kalau kita bayangkan Yesus sebagai manusia seperti kita, Romo. Yang Yesus kan sudah tahu apa yang akan terjadi kepada beliau ini. Gitu. Terbayang nggak kalau kita tahu ada masalah yang begitu berat, mau kita tahu sebelumnya, tapi harus kita hadapi. Saya nggak kebayang, mau terus terang aja, gitu kan. Tapi Yesus sudah tahu sebelumnya, gitu kan. Dia udah ceritakan semuanya, tapi dia hadapi, gitu. Karena dia punya misi yang sudah ditentukan oleh Allah Bapaknya. Jadi saya merenungkan begitu, kalau Yesus yang sudah tahu aja gitu kan apa yang terjadi, tapi beliau bukan mampu lagi, tapi mau menghadapi itu karena punya misi tertentu. Sedangkan kalau kita gitu, yang kita tidak tahu masalah sebelumnya terjadi gitu kan, ya udah kita harus terima gitu, kita harus terima, kita harus bersyukur gitu kan. Yesus yang udah tahu aja bisa menghadapi gitu, apalagi kalau kita tiba-tiba kita nggak tahu terjadi, ya udahlah gitu kan. Karena
yang tadi dikatakan Romo itu, masalah di kehidupan kita sehari itu pasti ada, tiap hari ada gitu, pasti ada. Hanya masalah kita bisa menghadapi atau enggak. Nah itu tadi Romo sudah memberikan tadi pencerahan. Menurut saya dapat keberanian lah kata sekarang. Hadapilah semua masalah ini dengan baik gitu kan. Nah dan yang ketiga itu betul-betul dari Romo ini kelihatannya kekhawatiran itu enggak perlu gitu, karena nggak ada gunanya. Tadi ada teks juga kan, itu tidak akan menambah apa untuk hari esok, tapi hari ini kita justru menjadi memperburuk hari ini gitu kan. Jadi saya pikir apa yang Romo tadi katakan melalui teks-teks itu di kehidupan kita sehari-hari, yang tadi Romo bilang ke Galilea dan lain sebagainya, saya hanya melihat bahwa yang Romo sampaikan itu adalah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulannya adalah hadapilah semua masalah ini dengan baik, bersyukurlah gitu. Dan yang terakhir itu adalah semua, kalau kita nggak mampu, serahkanlah semua kepada Allah Bapa kita di surga. Itu yang kesimpulan terakhir yang mau bilang. Nah, saya ada sharing sedikit mengenai kehidupan saya pada saat saya kuliah. Sedikit aja, ini ada kaitan masalahnya itu. Jadi pada saat itu mungkin sama seperti Romo gitu, kita ada ujian semester dan lain sebagainya Romo gitu kan. Jadi waktu itu saya ada satu mata kuliah gitu kan. Jadi saya waktu pulang ke rumah itu saya ketemu kakak saya. Saya bilang, aduh kelihatannya nggak bisa nih. Saya tadi ujian semester. Aduh lulus atau enggak ya? Sampai sekarang Romo ya, perkataan kakak saya tuh meresap dan selalu saya sampaikan ke teman-teman dan sekarang saya sharing juga di sini. Dia bilang begini Romo, nah ini ada kaitannya. Gua mau tanya sama lu, kata maaf ya saya pakai bahasa saudara ya Mo ya. Kalau katakannya lu lulus gitu kan ya, rugi nggak? Lu udah khawatir bahwa lu nggak lulus katanya. Tapi kalau ternyata lu memang nggak lulus, kan lu udah tahu nggak bisa gitu kan. Jadi buat apa kamu khawatir gitu kan? Udahlah, udah yang terjadi terjadilah. Nah ini seperti ini yang tadi Romo kesimpulan, saya juga ada kehidupan sehari-hari gitu. Jadi janganlah kita khawatir, tapi kita harus bersyukur dan lain sebagainya. Serahkan semua masalah yang berat maupun yang ringan, walaupun saya selalu bilang sama teman-teman saya, kalau ada PD, saya minta itu kalau bisa jangan ada masalah yang sangat berat yang bisa saya terima, walaupun Allah kan selalu bilang nggak mungkin melebihi apa yang kita bisa tanggung. Tapi kalau bisa jangan gitu, ada berat sekali. Jadi kesimpulan terakhirnya saya bilang yang Romo sampaikan tadi itu ada dua. Itu yang pertama adalah hadapilah semua masalah, dan masalah pasti selalu ada. Yang kedua, kalau masalah itu memang agak berat dan kita nggak bisa, serahkanlah itu semua kepada Allah, sekalian berdoa dan lain sebagainya. Kira-kira itu Romo John, mungkin ada tambahan atau tanggapan dari Romo dengan sikap saya seperti ini Romo. Terima kasih. Ya. Ya. Via moderator ya, atau langsung ini Bu Elis, langsung aja ya. Ya. Oke. Semua yang ditampilkan tadi, terima kasih ya Pak Suhendar. Apa yang Pak ungkapkan itu benar. Itu kita tidak bisa menghindari rasa takut, cemas, karena itu ya memang sih Tuhan mengharapkan kita untuk menghindar dari semuanya itu, tapi faktanya bahwa itu bahkan menjadi semacam satu bagian alamiah dari kehidupan kita. Nah, di sini kalau kita masing-masing secara genuine, secara ori, adanya merenungkan kehidupan kita, itu menjadi bagian kehidupan kita. Karena itu momentum terbaik untuk menguji sejauh mana kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi waktu Pak sharing, saya teringat teks dari 2 Petrus. Itu teks, saya sengaja mengutip teks ini juga dari Petrus, karena ini orang yang tadinya ragu, tidak percaya, menyangkal, justru kemudian setelah kebangkitan diyakinkan. Dan juga dari bacaan-bacaan suci sepanjang minggu ini kita lihat di sana, khususnya bacaan pertama, bagaimana Petrus yang tadinya ragu, cemas, tidak percaya, menyangkal, justru sekarang tampil sebagai satu sosok yang memberikan kesaksian tentang kebenaran, kebangkitan, dan juga siapa Tuhan. Saya menampilkan teks itu ya di 2 Petrus.
mudah-mudahan bisa terbaca ya. Hurufnya terlalu kecil ya. Sebentar Nggak mau saya. kebaca. Bisa ya? Bisa, bisa. Oke, atau mungkin saya tambah lagi jadi 22 ya. Oke. Nah, di situ Petrus justru menulis satu nasihat yang bijak kepada kita bagaimana peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami termasuk tantangan kesulitan. Bagus banget nih malam ini. Ya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan ya justru karena itu kita harus menanggung untuk menambah kepada iman kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ini satu proses. Sekali lagi teks-teks yang kita renungkan yang saya tampilkan itu boleh dibilang prototipe vision atau juga pegangan untuk kita. Tetapi ketika masuk dalam proses, kita harus realistis bahwa setiap kita berproses. Setiap kita berproses. Menyangkal proses itu sama dengan mengharapkan jadi malaikat tanpa penyalipan. Jadi apa yang Pak seringkan tadi betul. Semuanya masuk dalam proses. Dan apa yang disampaikan Santo Petrus ini meneguhkan kita juga bahwa untuk menggapai sebuah hasil sukacita, tadi ada yang di teks juga menanyakan hal itu. Nanti sebentar kita dalami bersama juga. Semuanya butuh proses, semuanya butuh salib. Hanya dengan memikul salib kita merasakan pertama kemampuan kita, kedua bagaimana kekuatan Tuhan yang ilahi memampukan kita. Saya kira ini 1-2 tambahan. Terima kasih Pak Suhedar untuk inspirasi luar biasa. Terima kasih dan juga untuk kita semua. Sekali lagi semuanya butuh proses. Itu kalau mau itu dari kata hati yang terdalam. Tanpa proses mungkin iman hanyalah sebuah teologi. Tanpa proses mungkin itu hanya teori. Tetapi orang yang berproses dia sudah memadukan teologi dan praktis. Sehingga sekali lagi apresiasi untuk saudara-saudara, untuk kita semua yang berani masuk dalam dunia kehidupan, berani masuk dalam dunia suka duka, dan berani berproses, berani bertumbuh di sana. Justru disitulah pertumbuhan yang genuine terjadi di sana. Terima kasih. Terima kasih, Rom. Ya, oke. Tadi saya lihat ada yang chatting ya di SMS ya. Bu Elis bisa bacakan ya. Bu Meling kali yang baca ya, Bu Meling. Oke, makasih Bu Meling. Saya bacakan ya. Ini pertanyaannya dari Pak Gunawan ya, Romo ya. Ada 2 pertanyaan dari Pak Gunawan. Saya bacakan ya. Apa arti spiritual dari Emmaus, Galilea, Yerusalem, Kapernaum, Tiberias bagi kita umatnya sekarang ini dalam konteks Paskah atau kebangkitan? Itu pertanyaan yang ke-1 Mo dari Pak Gunawan. Kemudian mau dilanjutin yang kedua juga ya Mo ya. Bagaimana Paus dapat hubungkan hidup suci dengan sukacita, damai dan sebagainya lah. Itu mau pertanyaan dari Pak Gunawan. Oke, terima kasih. Ini Pak Gunawan meminta juga untuk kita saya semacam pencerahan juga dari konteks arti spiritual dari Emmaus, Galilea, Yerusalem, Kapernaum, Tiberias. Wah ini luas sekali nih, kita bisa 2-3 kuliah lagi, EJ lagi nih. Oke. Enggak Pak, saya kurang terlalu tangkap maksud dari pertanyaan Pak
Pak Gunawan tentang Galilea, apakah dalam kaitan dengan tadi juga Yerusalem dan Kapernaum, Tiberias, tetapi dalam konteks Emmaus sebenarnya di situ kita bisa belajar ya dari ini kisah kemarin ya, 2 hari lalu juga dan kemarin. Di situ sebenarnya satu pesan yang kita bisa belajar dari sana, yaitu kenapa para murid tidak mengenali Tuhan. Kenapa? Karena mereka lebih banyak mengaktifkan pengetahuan knowledge mereka dan kurang mendengarkan, kurang membuka hati untuk melihat. Nah, hanya ketika mereka diam dan Tuhan berbicara, justru Tuhan menyingkapkan rahasia penyaliban dan kebangkitan, dan disitulah yang menarik di sana adalah justru di sana khususnya ketika perjamuan terjadi, ini kan sebenarnya sebagai tamu yang diundang, justru kedua murid itu yang menjamu Tuhan, tetapi justru dalam peristiwa itu Tuhan yang menjamu mereka, dan ketika itu mata mereka terbuka. Nah, makna spiritual bisa kita temukan di sini. Pentingnya pengetahuan kita butuhkan juga, tapi pentingnya listening, ya, listening, menciptakan momen untuk mendengarkan. Karena ketika kita bicara, kita hanya sampaikan apa yang kita tahu. Tetapi ketika kita mendengar, listening, kita mendengar lebih banyak dari yang kita sudah tahu. Dan juga bagaimana membuka hati, mata hati untuk melihat karya penyelenggaraan Tuhan dalam hidup. Itu dalam konteks Emmaus ya. Memang itu satu kisah yang panjang dan multi makna di sana. Karena itu apa yang saya sampaikan ini bukan berarti sudah merangkum semua, karena bagaimanapun titik terakhir pemaknaan sangat tergantung pada korelasinya dengan pengalaman saya. Bagaimana roh Tuhan, bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, ini yang saya tidak tahu konteks Yerusalem, Kapernaum, dan juga Tiberias, tetapi sudah jelas Kapernaum dan Tiberias masuk dalam Galilea. Sehingga ini mungkin bisa di dalam konteks itu. Pak Gunawan ada di sini juga ya, Pak Gunawan. Pak Gunawan, dipersilakan. Maksudnya Romo mungkin kurang jelas dengan pertanyaan. Iya Pastor. Iya, iya. Terima kasih atas pencerahannya. Iya, kalau Emmaus kan itu memang jelas ya. Iya, betul. Tapi itu tadi pagi kan bacaannya hari ini kalau nggak salah tentang Tiberias tuh yang Tiberias, 153 ikan. Ya, 153 ikan. Itu apa artinya, makna spiritual buat kita yang hidup zaman sekarang ini? Oke. Dulu saya di Canisius nggak pernah dibahas itu 153 pantai Tiberias ya. Oke. Jadi tolong Pastor kasih pencerahan yang lebih signifikan ya. Supaya kita ini makin grasp to the arti kebangkitan gitu Pastor. Terima kasih Pastor. Oke, Pak Gunawan. Kalau Tiberias yang dimaksud adalah dalam kaitan dengan bacaan Injil hari ini, makna spiritual yang bisa kita maknai di sana, yang bisa kita timba dari teks ini adalah pertama, kalau angka 153 itu sebenarnya muncul kemudian. Tetapi sebelumnya itu niat para murid untuk menangkap ikan. Sayang mereka sudah berupaya begitu lama tapi tidak menangkap apa-apa. Tetapi kesediaan mereka mengikuti anjuran Tuhan, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Itu makna spiritualnya, yaitu ketika kita berdaya upaya menurut kemauan kita, pengetahuan kita, bisa saja hasilnya sangat minim. Tetapi kesediaan hati untuk mengikuti kehendak Tuhan, jalan Tuhan, bisa saja hasilnya lebih melimpah. Nah, ketika mereka menebarkan jala, itu mereka menangkap begitu banyak. Padahal ini kan Yesus ini kan kalau dari konteks historis ini kan anak tukang kayu, bukan nelayan. Tetapi justru dia tahu. Di sini kealahannya muncul. Nah, kenapa 153? Artinya ini poinnya adalah karena peristiwa itu begitu mengagumkan, begitu mencengangkan, begitu membuat mereka wow, sampai sedetail-detailnya 153 itu mereka ingat baik.
Itu biasanya peristiwa-peristiwa yang mengesankan, yang menginspirasi, yang membuat kita wow, biasanya daya touch-nya, daya immerse-nya lebih dalam, lebih mendalam, dan kita bahkan tahu hal-hal mendetail. Itu. Nah, ini pesan yang bisa kita sekali lagi, ini namanya ya, pemakna spiritual kan kita tidak bisa shaping bagaimana karya roh yang men-touch setiap orang sesuai situasinya. Tetapi paling kurang dari pemaknaan-pemaknaan yang seringkali diungkapkan menjadi penuntun bagi kita untuk bisa memaknainya dan menghubungkannya dengan kehidupan kita. Karena itu peristiwa ini sekali lagi berkaitan dengan bagaimana upaya kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dan lagi-lagi di sini juga justru Tuhan yang menjamu. Selain ikan yang mereka tangkap ketika mereka ke pantai, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan api arang bahkan ikan. Artinya sekali lagi Tuhan yang menjamu. Di sini kita menemukan bagaimana Tuhan tetap menjadi penjamin, penjaga, dan juga penjamin hidup kita dari teks ini sebenarnya. Oke, saya kira itu 1-2 inspirasi. Sekali lagi saya bukan dengan penjelasan ini merangkum semua, karena pengalaman pribadi, pengalaman terutama berkaitan dengan pengalaman hidup, biasanya punya touch tersendiri, punya cara pandang, punya jalan cahaya tersendiri untuk menemukan karya pencerahan Tuhan dalam hidup kita. Saya kira itu yang bisa saya katakan. Oke, terima kasih Romo. Ada pertanyaan saya yang satu lagi itu Ibu, ya. maaf. Ya. Itu hubungan dengan perkataan Paus kita. Paus, itu ya, hubungan sukacita, damai. Hidup suci, jangan takut kata Paus ya, Romo ya. Iya. Maksudnya apa itu? Jadi kita nggak usah takut begitu. Begini. Bahwa apa? Okay. Suci itu kan buat kita artinya tidak melakukan kesalahan sama sekali ya, Pastor. Ya. Oke, betul. No man is perfect. Kita harus realistis. Tidak ada orang yang sempurna. Yang ada adalah bagaimana kita berupaya untuk mengikuti Tuhan yang sempurna sehingga kesempurnaan Tuhan menyempurnakan kita yang tidak sempurna. Oke, berkaitan dengan anjuran Paus untuk tidak sempurna. Gini, kita mesti ke arah sukacita. Di situ Paus memakai love, joy, di situ sebentar ya. Saya tadi kutip. Ya, love, joy, and faith. Ya, di situ. Ketika 3 kata ini saya tampilkan ya supaya ya. Sorry. Sorry. Ini. Nah, dari teks ini sebenarnya kita bisa melihat ya, kasih yang sejati, sukacita yang sejati, iman yang sejati, mestinya sumbernya dari Tuhan. Nah, dengan kata lain, ketika Tuhan kita libatkan dalam kehidupan kita, Dia akan menumbuhkan roh kasih, sukacita, bahkan keteguhan iman dalam kehidupan kita. Dengan itu, kita hidup bukan lagi sendirian, tetapi bersama Tuhan yang menjadi penjamin hidup kita. Dan ketika kita hidup bersama Tuhan, maka dengan sendirinya kita akan bertumbuh. Saya kira inilah konteks yang dimaksudkan oleh Paus, sehingga kenapa beliau menganjurkan untuk senantiasa mengupayakan itu dalam kasih, dalam sukacita, dan juga dalam iman. Artinya Tuhan selalu dilibatkan, sehingga kita yang rapuh, kita yang lemah, kita yang terbatas, dimampukan oleh kasih kuasa Allah sendiri, oleh sukacita, joy itu selalu berkaitan dengan roh sukacita. Jadi yang dimaksud di sini bukan
sukacita dari manusia, dari dunia, tapi sukacita dalam roh dan juga sudah pasti dalam kebenaran. Pak Gunawan, gimana dengan penjelasan ini? Ya, terima kasih Romo Ya, atas jadi pencerahannya. Ya, jadi Tuhan mesti selalu dilibatkan, karena kalau tanpa melibatkan Tuhan dan sabdanya itu nanti kemudian kita cenderung memaknainya dari perspektif kita. Tetapi ketika Tuhan dilibatkan, rohnya dilibatkan, sabdanya dilibatkan, kita akan dibantu untuk makin memahami apa sebenarnya di balik itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Romo. Oke, kita lanjutkan ya Romo. Terima kasih Pak Gunawan. Pertanyaannya bagus sekali. Juga jawabnya terjawab ya Pak ya, Pak Gunawannya. Oke. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu Moderator. Yang kedua ini dari Pak Agus Raharjo, Cilandak. Pertanyaannya, bagaimana memahami penulis Injil Lukas yang menuliskan Yesus meminta para murid tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus memenuhi hati mereka semua, dibandingkan dengan Matius, Markus yang meminta para murid ke Galilea. Itu pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ini juga kita mesti mengsketsakan dalam kerangka secara keseluruhan dari, kan gini, ada beberapa rangkaian yang terkait satu sama lain, peristiwa penyaliban, kematian, dan juga kebangkitan, dan juga Yesus terangkat ke surga. Ini, dan semuanya itu di dalam sketsa kitab suci. Karena itu sebenarnya para penulis Injil tak bisa dipungkiri juga bahwa sesuai dengan cara pandang dan wawasan mereka. Kan secara historis sebenarnya Injil Markus yang pertama, lalu kemudian disusul Matius dan Lukas dan Yohanes. Yohanes lebih bernuansa teologis, sehingga kalau memang sih ada juga kisah-kisah seperti peristiwa Kana yang kita dalami tadi, peristiwa kebangkitan Lazarus dibangkitkan di Yohanes, tapi sebenarnya di Injil Yohanes dia lebih bernuansa teologis, lebih bahasa dalam, bahasa tinggi istilahnya. Itu. Nah, kembali dalam kaitan dengan hal ini juga, saya kira apa yang kita dalami tadi, bagaimana mau menghubungkan antara ajakan Yesus ke Galilea untuk melihat korelasi antara janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menemui mereka di sana setelah kebangkitannya. Dengan itu arahnya itu ke pemenuhan janji. Nah, kalau dalam konteks ke Yerusalem di sini sebenarnya berkaitan dengan kenaikan dan juga turunnya Roh Kudus atau Pentakosta itu. Nah, di sini sepertinya kita bagus juga meluangkan waktu untuk mendalami teks ini juga sehingga ada korelasi, kita bisa memahami secara keseluruhan. Lalu terkait hal ini juga saya kira kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa semacam ada kontradiksi ya, kontra ajarannya. Di satu sisi Yesus meminta para muridnya untuk ke Galilea, tapi juga untuk tinggal di Yerusalem. Sebenarnya kalau lihat dari konteks teks kan tiga hal yang tak bisa dipisah-pisahkan, yaitu teks, konteks, dan interkontekstual. Ya, tiga hal ini. Jadi mungkin baik juga kalau kita akan meluangkan waktu untuk mendalami teks ini juga, apalagi ada kaitannya dengan kenaikan dan Pentakosta. Ini juga akan menarik untuk bisa menghantar kita lebih jauh duk in altum untuk memahami hal ini. Saya kira itu jawaban saya, sedikit diplomatis, tetapi ini poinnya adalah saya kira Tuhan yang mengatakan semuanya itu tentu ada maksud di balik itu. Dan sudah pasti Tuhan tidak membuat satu kontradiksi dalam ajarannya, dalam perkataannya, tetapi semuanya ada maksud yang mulia, yang luhur untuk manusia. Itu jawaban saya. Terima kasih. Bu Meling.
Meling tolong di unmute. Di unmute dulu Bu Meling. Oh iya, maaf. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mo. Barangkali ada peserta yang mau sharing, boleh. Ada satu lagi itu dari Pak Edi Subagio. Mana coba? Kok aku? Soalnya tadi saya sempat kepental. Oke. Coba sebentar lagi dicariin ya. Saya bacain aja ya. Oke. Edi Subagio ya. Saya bacakan Mo ya. Waktu menyebar jala, apakah para murid sudah tahu kalau yang menyuruh adalah Yesus? Gimana Mo? Waktu menyebarkan jala, apakah para murid itu sudah tahu bahwa Yesus yang menyuruh? Ya, gini, ini berkaitan dengan interpretasi. Nah, interpretasi yang baik, eksegetis, suatu proses eksegese yang baik itu mestinya bertolak dari teks. Nah, di teks tadi pagi itu kan jelas di sana Tuhan menyuruh mereka untuk menebarkan jala ke sebelah kanan. Sebentar ya. Ini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Itu di teks Injil hari ini. Artinya, berkaitan dengan pertanyaan Pak Edi ini, waktu menyebar jala, apakah para murid sudah tahu kalau Yesus menyuruh mereka, sudah tahu kalau yang menyuruh adalah Yesus. Kalau dari teks ini ya jelas, Yesus menyuruh. Di situ ada tanda kutip, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Injil hari ini, ya, di Katolik. Itu. Jadi saya kira menjawab apa yang ditanyakan Pak Edi. Terima kasih. Lalu ini juga berkaitan dengan jawaban saya tadi. Pesan spiritual di sini, pesan untuk kita di sini yaitu ketika kita bekerja menurut rancangan kita, maunya kita, pengetahuan kita bisa saja hasilnya minim, bahkan sangat minim, bahkan tidak ada hasil. Tetapi ketika kita bekerja menurut tuntunan Tuhan, rancangan Tuhan bisa saja jauh lebih melimpah karena karya Tuhan turut menyelenggarakan. Itu teks yang bagus di Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Sebentar ya. Rancanganku bukan, sebentar ya. Saya tampilkannya. Loh. Di Yesaya 55 ayat 8. Ya, ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ada kaitannya dengan apa tadi, pesan spiritual tadi, di mana ketika kita bekerja menurut rancangan kita, bisa saja hasilnya tak seperti yang kita harapkan. Tetapi ketika kita bekerja menurut rancangan jalan Tuhan, hasilnya tentu lebih melimpah karena Tuhan ikut serta, jalan Tuhan dilalui. Saya kira itu jawaban saya untuk Pak Edi ya. Mudah-mudahan bisa ini. Kalau tidak bisa ini, maka kita berdoa bersama. Kiranya Roh Kudus membantu kita semua untuk makin memahami pesan-pesan tersirat ini. Terima kasih. Ya. Iya, Romo. Terima kasih. Ya. Hanya di sini tadi saya memperkirakan belum tahu, sebab setelah dia tahu bahwa itu Tuhan, baru dia pakai pakaian. Oh ya. Itu baru pakai pakaian gitu loh. Ya. Tapi karena dia tahu kalau itu Tuhan gitu katanya. Iya. Di teks sebelumnya itu ada, karena itu apa yang Pak sampaikan tadi barusan ini itu teks setelah ya. Baca saja di Injil hari ini, Pak. Iya. Jadi maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ya. Nah, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ya. Ia mengenakan pakaiannya, ya. sebab ia tidak berpakaian. Nah itu. Ya. Jadi dia setelah tahu itu Tuhan baru berpakaian gitu loh.
Tapi aneh Ya. lu Romo, abis Ya. Petrus berpakaian kok dia nyemplung ke laut ya? Apa Petrus nggak agak sinting atau gimana? Mestinya kan orang mau nyemplung ke laut justru tidak berpakaian Romo, cuman telanjang dada aja. Mungkin dangkal, Pak. Hah? Dangkal mungkin. Nggak lucu loh Pak, masa karena- mau nyemplung dia berpakaian dulu? Ya. Karena mau sopan kan, mau ketemu Tuhan. Loh kan Yesusnya sudah di kapal. Yesusnya nggak di kapal loh ini. Hah? Yesusnya di darat ini. Oh Yesusnya di darat ya? Iya, dia menyediakan ikan dan Oh iya, nasi. bakar ikan sama roti ya. Iya. Jadi saya pikir dia nggak tahu kalau itu Tuhan gitu. Setelah tahu dia apa dia mau nemuin Tuhan di darat, makanya dia pakai pakaian. Iya, dia sopan. Ya Dia basah-basah. buru-buru jadi dia nyemplung ya. Ini teks-teks yang menghantar kita untuk Iya Romo, itu terbuka kadang-kadang untuk interpretasi. Alkitab suka bikin bingung ya Romo. Terus itu kenapa diambil jaraknya 200 hasta Romo? Tidak jauh dari pantai katanya dibilang. Itu 200 hasta tuh kenapa? Kata 200 artinya apa buat kita tuh makna spiritualnya? Saya harus jujur katakan bahwa dalam konteks 200 hasta saya belum lebih merenungkan makna spiritualnya. Fokus saya tadi di poin 153, lalu bagaimana mereka mengikuti ajakan Tuhan. Lalu poin ketiga yaitu bagaimana selain daya upaya ikan yang sudah mereka tangkap, tapi sebenarnya Tuhan sang penjamin hidup sudah menyediakan hidangan untuk mereka. Iya. Inilah karya kebesaran Tuhan. Ketika bersama Tuhan lebih banyak berkarya untuk kita. Amin. Ya, ini juga PR buat Romo sama teman-teman nanti di rumah SPD. Coba tolong dipikirkan apa arti 153 itu dari mana? Biasanya kan 12 ya Romo. Pak Gunawan bisa buka videonya ya, biar kita lebih lebih. Iya, ini maaf saya lagi gerimis nih Romo. Oke. Iya. Jadi maksud saya kenapa dari mana 153 itu biasanya kan 120 ya, suku Israel kan ada 12 Romo ya. 10 kan mungkin ya yang di mana tuh saya baca tuh. Waktu cerita di Wahyu kan ada juga tuh Romo pakai angka-angka ya Romo ya, yang diselamatkan berapa orang ya. 144. Nah, itu kan jelas 12 kali 12. Kok ini tiba-tiba 153? Saya jadi bingung gitu, Romo. Ganjil kan? Enggak, sebenarnya kalau Pak Gunawan ke pesan spiritual yang saya sampaikan tadi sebenarnya tidak ada kebingungan karena poinnya adalah ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang mengesankan, yang membuat kita wow, di hadirat Allah yang Maha Kudus, itu biasanya hal-hal sampai sedetail-detailnya kita akan ingat gitu. Biasanya peristiwa-peristiwa signifikan itu membantu kita untuk itu. Itu seperti peristiwa para perbanyakan roti itu sampai diingat detailnya, itu jumlahnya itu, dan juga berapa banyak yang makan gitu. Jadi biasanya hal-hal yang signifikan, yang pengalaman wow, peak experience itu menghantar kita untuk sampai sedetail mungkin mengingat semuanya itu. Gitu. Ya, itu. Jadi korelasi pemaknaan saya lebih berkaitan dengan itu, bahwa terkait korelasinya dengan 12 suku Israel, mungkin itu pemaknaan lain, tapi saya lebih memaknai dari situ untuk menemukan korelasi keseluruhan teks ini. Itu. Iya. Baik, terima kasih. Baik, Romo. Terima kasih ya, Romo. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Ya, semoga ntar malam Pak Gunawan dikasih wahyu sama Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama kita pikirin ya, Bu. 153 dari mana gitu, Bu. Pak Gun, kalau orang Chinese itu angkanya angka hoki itu. Hoki Pak ya. 1 tambah 5, 6. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 3, 9. Q itu. Q. Kenapa bisa aja? Oke, terima kasih Pak pencerahannya. Berarti kita beli rumah kita harus pakai nomor itu ya Pak Suhendar ya.
Oke, Romo, kita lanjutkan lagi ya. Masih ada pertanyaan lagi dari Pak Matius Dangga. Selamat malam. Izin tanya, bagaimana tanggapan dan penilaian kita tentang sikap Yudas Iskariot, murid Yesus yang menjual Yesus dan yang kemudian disalibkan? Apakah ini juga bagian dari rencana Tuhan tentang perjalanan Yesus yang akan wafat di kayu salib? Mohon pencerahannya, Pater. Terima kasih. Itu mau pertanyaan dari Pak Matius. Pak Matius. Oke, terima kasih. Ini apa ya? Saya agak hati-hati menjawab hal ini karena bisa saja pemahamannya itu nanti kemudian semacam apa yang dialami Yudas Iskariot juga turut masuk dalam rancangan keselamatan. Jadi semacam dia digunakan. Gini, saya lebih memahami apa yang dilakukan Yudas ini dari konteks dua golongan orang, yaitu golongan orang yang menerima sabda Tuhan dan melaksanakannya, yang bekerja sama dengan Tuhan. Lalu golongan kedua adalah mereka yang tidak mau bekerja sama dengan kehendak Tuhan. Nah, dari buahnya apapun yang dibuat dari dua golongan ini akan sampai pada titik hasilnya, yaitu orang yang berbuat baik, ya orang yang berbuat benar akan mendapat berkat, sedangkan orang yang tidak berbuat seturut kehendak Tuhan akan mendapat kebinasaan. Di perjamuan terakhir, Yesus menegaskan di sana, saya mau tunjukkan teks ini untuk menampilkan hubungan antara apa yang saya jelaskan tadi tentang konsekuensi dari dua kelompok orang itu. Yang berbuat baik benar akan mendapat keselamatan, kebahagiaan, sedangkan yang berbuat dosa yang tidak matching dengan jalan Tuhan akan mendapat kebinasaan. Ini ayat 23, dia mulai dari 22 sebenarnya. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah seorang, bukankah aku ya Tuhan? Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan pinggangnya, dialah yang akan anak manusia, ayat 24, itu anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis, akan tetapi celalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Jadi ini teks ayat ini menjadi jelas bagi kita bahwa justru Yudas dengan kelemahannya, kerapuhannya mengikuti kemauan duniawi, setan, jalan yang salah, kemudian justru menyebabkan peristiwa penyaliban Tuhan. Tapi sekali lagi kita juga mesti jeli untuk mengatakan hal-hal ini karena bisa saja kita akan terjerumus bahwa berarti Yudas masuk dalam sketsa penyelamatan. Sudah banyak perdebatan tentang hal ini, makanya saya secara pribadi lebih fokus ke pemaknaan spiritual, lebih fokus ke pemaknaan yang bisa kita kaitkan dengan kehidupan kita, bagaimana mengupayakan itu. Karena saya beberapa kali mengikuti perdebatan tentang teks-teks ini, bahkan kemudian terakhir itu ada yang lebih ke arah saling menyalahkan, menyudutkan dan lain-lain. Karena itu dari pengalaman itu saya secara pribadi mengambil sikap untuk lebih fokus ke pemaknaannya yang bisa kita terapkan dalam hidup kita, terlepas dari interpretasi sana-sini, karena namanya ketika kita dituntun lebih ke curiosity, rasa ingin tahu secara knowledge, itu akan mendorong kita untuk menanyakan begitu banyak hal. Tetapi saya secara pribadi lebih banyak fokus ke pemaknaan dan apa yang bisa kita ambil, kita petik untuk kehidupan kita yang bisa kita upayakan sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Sekali lagi, itu jawaban saya, sehingga saya tidak mau menjerumuskan diri dalam interpretasi tentang Yesus menjadi bagian dari skenario penyelamatan. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Romo sudah menjawab Pak Matius. Ya. Nah,
Sekarang saya lihat jawab pertanyaannya sudah habis, Mo. Tapi mungkin ada peserta yang mau sharing. Mau sharing, silahkan. Ya, boleh. Tentang kebaikan Tuhan atau tentang apa gitu ya. Pastor, saya mau nanya lagi, boleh nggak? Satu aja lagi. Ibu boleh nggak? Pak Gunawan ya, oke. Iya. Ini kemarin kan Paskah ya. Saya cuma ikut ngaku dosanya tuh ngaku dosa umum dengan uskup di katedral secara daring. Ya. Terus saya nggak sempet terima komuni. Tadinya saya mau pergi beli kue komuni di toko Kristen tuh yang ada anggur merahnya. Tapi dia lagi habis stok. Jadi saya nggak sempat komuni. Terus saya menghadiri misa pontifikal dengan uskup lagi jam 9 di katedral. Di situ sekjennya bilang Bapak Uskup akan memberikan pengampunan penuh bagi mereka yang sudah mengaku dosa, tobat, dan menyambut komuni. Itu saya punya pengakuan dosa sah nggak ya, Pastor, kemarin ini Paskah minggu lalu itu? Kurang satu, jadinya kurang nyambut komuni. Oke, Pak Gunawan, ini apa yang kita alami 2 tahunan terakhir ini kan sebenarnya berkaitan dengan COVID. Hal-hal begini kan sebelumnya tidak pernah terjadi ketika sebelum COVID itu. Ini hanya karena faktor situasional, maka gereja mengambil kebijakan-kebijakan untuk paling kurang menghantar umat untuk merasakan kasih kebaikan, cinta, dan perhatian, kekuatan dari Tuhan sendiri melalui cara-cara ini, virtual, dan juga komuni batin, dan lain-lain. Nah, baik juga saya sampaikan hal-hal ini karena mudah-mudahan tidak terjadi praktik-praktik keliru ya tentang komuni lah. Saya kan bisa beli hostil lalu kemudian mau memberkati dengan batinnya apa semua. Saya kira itu praktik-praktik yang mesti diperhatikan lagi karena gini, untuk mengkonsekrir hosti itu hanya terjadi di Ekaristi Kudus dan yang mengkonsekrir adalah imam dan juga uskup, 2 golongan tertabis. Ada tiga golongan tertabis yaitu diakon, imam, dan uskup. Tetapi yang bisa mengkonsekrir sakramen Maha Kudus dalam Ekaristi adalah imam dan uskup. Sehingga ini juga membantu kita untuk menghindari praktek-praktek yang mungkin keluar dari satu niat yang baik, yang luhur untuk mendapatkan kasih kekuatan Tuhan, tapi juga kita tidak bisa melangkahi prosedural yang sudah didaulatkan oleh hierarki gereja. Sekali lagi ini bukan sangat hierarkial, bukan sangat klerikalis, tetapi baik juga di forum-forum seperti ini kami menyampaikan aturan-aturan umum yang berlaku sehingga kemudian tidak terjadi kalau hanya kesalahpahaman masih ini, tapi kemudian praktek-praktek yang tidak dikehendakikan tentunya resikonya lebih tinggi. Itu yang bisa saya jelaskan. Sekali lagi apa yang saya jelaskan ini tidak terkait dengan apa yang diseringkan Pak Gunawan. Sebenarnya ini input saya lebih umum karena ada 1-2 informasi tentang hal ini, di mana ada praktek-praktek yang sebenarnya ada kekeliruan di sana. Itu saya bisa sampaikan secara diplomatis, mari kita menangkap pesannya untuk kita semua. Oh, jadi kita nggak boleh ya Romo pakai roti yang ada anggurnya di baliknya itu, yang biasa dipakai oleh saudara kita dari GKI atau dari Abalov begitu, enggak ya? Saya suka stok Romo biasanya 1 dus gitu, tapi kemarin pas habis gitu Romo saya ke tokonya lagi, waduh Pak pas habis juga katanya itu menjelang Paskah itu. Iya, saya kira apa yang saya sampaikan tadi lebih ke konteks hosti yang dikonsekrir. Hosti yang dikonsekrir itu hanya terjadi di Ekaristi Kudus dan itu hanya bisa dilakukan oleh imam tertabis, terurapi, dan juga uskup. Oh, baik.
Ya. Kalau prodiakon juga kagak boleh ya Romo ya? Prodiakon hanya membagikan yang sudah Hanya dikonsekrer. membagikan. Ya, tapi tidak bisa mengkonsekrer. Baik, terima Ya. kasih Romo atas Oke. Ya. Jadi pengakuan dosa saya tuh sempurna nggak sebetulnya Romo? Sekali lagi ini ya. sekali lagi ini sangat situasional berkaitan dengan COVID, makanya banyak hal itu diambil kebijakan. Saya kira dalam kaitan dengan ini kan relasinya sangat personal antara saya dan Tuhan. Nah, bagaimana Pak memposisikan diri, memposisikan batin bahwa secara batinnya dari iman saya ada rilis di mana saya terbebas dari rasa bersalah yang membantu saya juga untuk bertumbuh secara lebih harmonis dengan Tuhan, dan yang terlebih saya bertumbuh dalam iman dan mengalami belas kasih divine mercy untuk hidup saya. Jadi sekali lagi dalam kaitan dengan ritualnya karena situasional, tapi yang terpenting di sini bagaimana suasana batin. Makanya di sini juga berkaitan dengan komuni batin, itu bagaimana kita memposisikan batin kita merasakan damai dan kekuatan Tuhan. Bagi saudara-saudari yang biasa ikut misa online, saya juga biasanya saya doa khusus. Tuhan, saat ini saudara-saudari yang menghadiri misa secara online ini tidak bisa menerima secara fisik tubuh dan darahmu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan punya cara untuk menyalurkan kasih dan kuasa-Mu yang sangat-sangat kami butuhkan dalam kehidupan kami, baik rohani maupun jasmani. Itu saya kira itu penjelasan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo sekali lagi atas pencerahan. Amin. Oke. Amin. Bapak Ibu, sesi untuk Q&A sudah selesai. Sepertinya waktunya sudah cukup ya. Jadi terima kasih Romo atas jawaban semuanya. Terima kasih. Saya serahkan lagi, saya kembalikan acara kepada MC Ibu Elizabeth. Dipersilakan Bu Eli. Ya, terima kasih Bu Melik, terima kasih Romo, terima kasih. Bagus sekali pencerahannya Romo. Jadi kita betul-betul mengerti makna Paskah bagi kita yang kita harus lagi kembali ke Galilea ya Romo ya. Setiap kali itu kita mesti ingat lagi kita kembali ke Galilea, kita lagi betul-betul harus mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari, mari kita menutup pertemuan kita malam hari ini. Kita bersyukur atas tuntunan, kemurahan, dan juga Roh Tuhan yang membimbing kita, dan juga kita mohon berkat untuk kita semua. Kita berdoa. Allah penyelenggara hidup kami, Tuhan yang tekun setia menuntun, membimbing, melindungi, menaungi, dan memberkati kami dalam suka duka hidup yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan untuk momen berahmat malam hari ini. Melalui kebersamaan kami secara virtual ini, Tuhan telah membantu kami dengan penerangan Roh-Mu, sehingga kami boleh mendalami sabda-Mu, merenungkannya, dan mengambil hikmahnya untuk kehidupan kami. Kiranya apa yang kami dapatkan dari pencerahan malam hari ini dalam bimbingan kasih dan kuasa Roh-Mu, kami dimampukan untuk mewujudkannya dalam kehidupan kami, terutama di saat-saat kami menghadapi tantangan, kesulitan, salib-salib kehidupan yang kami alami. Bagi tim yang menyelenggarakan acara virtual ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka agar terus menjadi alat yang mendatangkan berkat, pencerahan, kekuatan, peneguhan bagi saudara-saudari melalui program ini. Dan juga untuk saudara-saudari yang tidak sempat hadir, yang sangat mengharapkan doa-doa kami ya Tuhan, karena situasi hidup yang sedang mereka alami. Tuhan capai jamah, teguhkan, kuatkan mereka. Dan akhirnya ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Tuhan bersama-Mu. Bersama Roh-Mu. Kita sekalian, semua mereka yang kita doakan dan yang mengharapkan doa-doa kita, niat harapan aktivitas kita, juga karya-karya pelayanan kita direstui, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih. Terima Bapak kasih, Ibu. Terima kasih Romo. Terima kasih Sehat Romo, selalu. terima kasih semuanya. Terima kasih kasih, Pak Romo. Skandar, Sampai Thomas, jumpa Pak minggu Kasih, Edi, Pak depan, Romo. Skandar. Ibu Meling, Ibu Lani, terima kasih Mali. semuanya. Ya, Sama-sama makasih bulan Pak depan Gun. kan. Iya, terima Ya. kasih. Romo Sampai John, ketemu. bagus Oke, sekali. terima kasih. Sampai ketemu Pak tanggal 10 James, nanti. Oh, Pak James ada juga ya, Ibu Pak Hendar, James. sehat selalu ya. Makasih banget Pak Gun. Tanggal Ya, 10 ya Pak Gun ya. sama. Nanti Amin kita ada ya. ulang tahun virtual, ada hadiah virtual nanti. Oh iya, ada kue ulang tahun virtual Ada juga. virtual nanti Pak Gun yang tiup lilin lah. 153. Oh iya. 153. 153.